Ya, mengejutkan memang. Himbauan untuk di rumah saja nyatanya belum dilakukan secara merata di berbagai daerah. Mereka yang tidak lagi memiliki pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dampak COVID-19 membuat sebagian warga memilih berbondong-bondong kembali ke kampung halaman masing-masing. Mudik yang menjadi budaya masyarakat Indonesia yang biasa terjadi jelang Hari Raya Idul Fitri agaknya dipercepat karena alasan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan di kota besar. Tidak bisa dipungkiri, dengan budaya masyarakat Indonesia yang memilih pulang ke kampung halamannya agar lebih aman dan dekat dengan keluarga. Hal ini justru menuai kekhawatiran bagi masyarakat yang beranggapan kedatangan pemudik dari kota-kota yang sebelumnya memiliki angka penyebaran COVID-19 yang tinggi justru akan memperparah penyebaran COVID-19. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pun meminta agar para pemudik menjalankan karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setianing Astuti bahkan mengatakan para pemudik yang sebagian besar dari zona merah COVID-19 seperti DKI Jakarta masuk dalam kategori orang dalam pemantauan atau ODP yang diharuskan tertib menjalani karantina. Pemudik yang datang ini bisalah kita anggap dalam satu komunitas atau yang kita sebut dengan orang tanpa gejala. Tapi mereka ini sudah masuk, sudah datang dari wilayah yang merupakan daerah atau kalau orang bilang zona merah atau epicentrum ya, karena kan DKI itu beberapa daerah di DKI memang sudah cukup banyak kasusnya. Nah, sehingga kita perlakukan mereka sebagai ODP yang sebenarnya kalau dia merasa sehat walaupun dia tidak ada gejala, dia tetap harus isolasi di rumah selama 14 hari. Nah, kalau teman-teman di puskesmas itu nanti akan memberikan bantuan pada saat dalam 14 hari itu ternyata timbul gejala, silakan datang ke puskesmas. Tetapi selama dia ada 14 hari di rumah ini perlu dilihat perlu ditengok. Benar disiplin nggak 14 hari? Jangan-jangan hari ke-7 udah mulai boring, dia jalan-jalan gitu kan. Ini yang nggak bisa dilakukan, nggak bisa, menurut kami tidak bisa. Sementara itu, Dinas Perhubungan DIY menyatakan bahwa tidak hanya mereka yang datang ke Yogyakarta, namun banyak perantau yang memadati area publik seperti bandara untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Dampak COVID-19 di mana banyak mahasiswa yang dirumahkan dan belajar dengan sistem daring, penundaan kegiatan kampus, atau merumahkan sementara bagi para pegawai membuat perantau memilih untuk pulang. Untuk para perantau yang datang ke Yogyakarta, Dinas Perhubungan menyiapkan form khusus untuk pemudik untuk mengetahui ada tidaknya riwayat penyakit atau gejala sakit dan riwayat perjalanan pemudik sebelum datang ke Yogyakarta. Memang kita kemarin 2 hari ini monitor ke beberapa terminal. Kalau kemarin itu justru yang masih cukup banyak bukan yang datang, malah yang keluar dari DIY. Jadi anak-anak kos yang kemudian dipanggil orang tuanya untuk pulang. Nah, itu pergerakan dari segmen usia mahasiswa yang keluar dari terminal itu agak besar. Tetapi yang masuk sendiri, baru tadi pagi saya monitor ada beberapa bis memang yang masuk ke Jogja. Nah, terhadap hal yang demikian kami telah menetapkan protap prosedur, yaitu mereka di termogan diperiksa sama kita semprot pakai disinfektan, dan juga kita mengendalikan dengan mengisi form. Jadi dia identitasnya mau kemana, nginep di tempat siapa itu diisi, karena tujuannya untuk mempermudah tracking ketika nanti terjadi penularan di kawasan tertentu, karena ini kan dia pada pendatang pada wilayah-wilayah yang zona merah. Menyikapi pandemi corona yang mendekati bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi hingga ke tingkat Kementerian Perhubungan untuk membatasi jumlah kendaraan melalui tol. Jika angka pandemik masih tinggi, Kementerian Perhubungan telah melakukan skema akan menutup jalan tol bagi kendaraan pribadi atau kendaraan umum dan hanya berlaku untuk kendaraan syarat muatan seperti truk pada H-15 jelang Idul Fitri. Hal ini sudah menjadi langkah dari kementerian dan menunggu persetujuan dari Presiden. Kemarin termasuk dengan Pak Danang Parikesit, karena kan ketuanya beliau ya BPJT. Jadi bukan wacana, tinggal rapat dengan Presiden. Jadi di level menteri kemarin sudah sepakat semuanya ditutup. Kemudian tadi hasil rapat siang tadi Pak Luhut meminta rapat terbatasnya ditunda Senin. Artinya itu akan diputuskan
ditutup atau tidak. Tapi kalau kesepakatan di rapat kemarin, mulai Lebaran itu namanya soft close, artinya terbatas, tapi masih bisa. Tetapi nanti di H-15 itu full, yang boleh hanya angkut truk yang mengangkut barang-barang untuk kebutuhan barang pokok. Sementara itu, Dinas Kesehatan DIY menghimbau kepada seluruh masyarakat di Yogyakarta untuk bersama menjalankan instruksi pemerintah dengan tidak melakukan kegiatan di luar rumah jika tidak dalam keadaan mendesak. Peran masyarakat juga sangat penting menekan angka penyebaran COVID-19. Dinas Kesehatan DIY juga berharap agar pemudik benar-benar mengindahkan instruksi Pemda untuk tidak keluar rumah selama 14 hari agar tidak menimbulkan kepanikan berlebih masyarakat. Mohon betul bantuan dengan masyarakat, monggolah memberikan informasi kepada pelayanan kesehatan tempat di mana dia domisili. Ini bukan bencana alam, tapi ini bencana non alam, dan yang kita tidak tahu sampai kapan toh ini. Oleh karena itu, satu, kita harus betul-betul disiplin. Silakan warga DIY gitu ya, mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerahnya masing-masing. Kalau diminta untuk isolasi, untuk jaga jarak, lakukan itu. Nah, bantu kami, para tenaga kesehatan yang kemudian dengan sepenuh hati kami akan merawat mereka yang memang harus kami rawat. Visintia Rina, Christian Aditya, Jogja TV.